Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datangnya daripada Tuhan. Bahkan kita bersyukur, kita masih terus memiliki hati yang mengasihi Tuhan, hati yang terus haus dan lapar akan Tuhan, hati yang terus rindu akan Tuhan, sehingga kita boleh datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Kita boleh menghampiri dengan penuh kasih, dengan penuh kerinduan. Kita mau menaikkan pujian syukur, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu, karena kemurahan-Mu yang terus-menerus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sehingga kalau kami masih boleh hidup hari ini Tuhan, kami tahu itu karena kemurahan-Mu semata. Oleh karena kebaikan yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Sebab itu kami mau mengangkat tangan kami, mengangkat wajah kami, mengangkat suara kami, memuji, menyembah-Mu, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang layak dipuji, disembah. Terima kasih Tuhan.
mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi katakan, oleh karena kemurahan-Mu kami hidup hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau ajaib. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain. Hanya Engkau satu-satunya penolong yang ajaib, penolong yang setia. Kami sembah, kami puji Engkau.
karena kemurahan-Mu kami hidup hari ini. Hanya oleh karena kebaikan-Mu kami ada hari ini. Kami bersyukur dan kami mau terus menyembah-Mu, meninggikan-Mu, mengagungkan-Mu. Yesus, Yesus Tuhan, tiada yang lain, tiada yang sama. Hanya Engkau satu-satunya, dan tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia, Engkau Bapa yang mengerti, Engkau Bapa yang peduli akan hidup kami. Kami bersyukur Engkau baik. Kami bersyukur Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain, tiada yang sama. Hanya Engkau, hanya Engkau yang layak. Kau layak dipuji, Kau layak disembah selamanya. Segala keadaan yang kami alami, kami mau terus bersyukur kepada-Mu, karena kami percaya Kau turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami, sebab Engkau Bapa yang peduli akan hidup kami, sebab Engkau Bapa yang mengerti akan hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah Engkau. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan
segala-galanya bagi kami. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami, sehingga kami tetap tinggal tenang dalam segala keadaan kami. Sebab kami percaya kepada-Mu. Engkau Bapa yang baik, sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik, dan tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Engkaulah satu-satunya yang mengerti akan hidup kami, dan Engkau mempedulikan kami. Engkau perhatikan kami. Engkau jagai kami seperti biji mata-Mu. Engkau pagari kami dengan kasih setia-Mu. Engkau lingkupi kami dengan kuasa-Mu. Engkau naungi dengan kasih-Mu. Kami bersyukur. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi?
masalah yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti. Ini yang kami percaya, bahwa kami punya Allah yang mengerti akan hidup kami. Kami punya Allah yang sangat mempedulikan hidup kami, sehingga Engkau perhatikan hidup kami. Bahkan Engkau indahkan hidup kami. Engkau hampiri kami setiap pagi dengan kasih setia-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau menetapkan langkah-langkah hidup kami. Engkau menuntun hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Bahkan Engkau yang turut bekerja dalam segala sesuatu yang kami alami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Sebab itu biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau mendapati kami di orang-orang yang mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan seluruh hidup kami. Sebab Engkau yang lebih dulu mengasihi kami, dan Engkau sudah buktikan kasih-Mu bagi kami ketika Engkau mati di kayu salib, mencurahkan darah-Mu, menghapus dosa kami, menebus hidup kami. Sebab itu kami bersyukur kepada-Mu. Dan setiap hari Tuhan, kami mau memandang kepada karya salib. Kami mau terus memaknai, karena kami pun sudah mati bersama dengan Engkau, dikuburkan bersama-Mu, dan kami bangkit bersama-Mu sebagai ciptaan yang baru di dalam Engkau. Sebab itu biarlah semakin hari hidup kami dibaharui oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami dapat memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Simon.
Baik, selamat pagi buat kita semua. Hari ini saya percaya semua kita diberkati karena semuanya pagi-pagi sudah mencari Tuhan. Ayat hari ini adalah Yohanes 20 pasal 20 ayat yang ke-30 sampai 31. Saya bacakan. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi kalau ayat ini cuma memang 2 ayat, tetapi ya saya juga tadinya apa maksud ayat ini. Tetapi setelah saya baca-baca, ya kan, maksudnya Injil ini harus dicatat. Kenapa? Karena Yesus ingin, ya kan, menunjukkan dalam dunia ini dia datang ke dunia, ya, dia membawa satu misi, ya kan, apa yang dia lakukan karena dia sudah diutus Bapa ya, ke dalam dunia ini dia harus menjadi teladan bagi kita. Tapi di sini kita mempelajari beberapa hari tentang bagaimana ketika Yesus ditangkap, dia disalibkan, lantas dia bangkit, dia menampakkan dirinya. Ayat ini yang saya lihat judulnya, maksudnya Injil ini dicatat supaya kita semua mengerti dan memahami apa yang menjadi misi Yesus, ya. Karena dia diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini menjadi teladan bagi kita. Kita juga memahami bahwa saya memahami yang saya dapat bahwa apa yang terdapat di dalam ayat ini bahwa sesungguhnya inilah kehidupan kita orang-orang percaya, ya. Seperti murid-murid Yesus, ya, bagaimana tingkah laku Yudas, bagaimana juga tentang Thomas kemarin yang sudah kita bahas, ya. Saya renung-renungkan tidak lain adalah seperti kita hidup saat ini, ya. Kita percaya kepada Yesus, tapi kadang-kadang kita bisa kurang percaya, ya. Kadang-kadang kita lebih percaya dengan kenyataan. Sedangkan firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Nah, ini yang kadang-kadang saya lihat Tuhan Yesus ingin menjadi teladan bahwa dia yang diutus Bapa untuk ke dunia ini menjalankan satu misinya. Tetapi ini banyak di antara kita yang belum, ya, memahami misi ini. Bahkan saya sendiri kadang-kadang saya berpikir dengan logika, ya. Tetapi Tuhan maunya apa? Saya baca-baca, Tuhan Yesus itu nggak banyak tingkah lakunya kalau berbicara. Ya, orang mau nangkap dia, siapa yang kamu cari? Kalau kita ditanya siapa yang kamu cari, kita banyak alasan, ya kan? Oh, nggak ada. Ya, oh ini itu. Tapi Yesus bilang, akulah orangnya, ya kan? Jadi saya pelajari bahwa Yesus tidak banyak memberi alasan-alasan. Ya, maka itu ayat ini dicatat untuk supaya murid-murid, ya kan, ya, mengerti bahwa hidup ini jangan terlalu banyak alasan, ya kan. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah membuat banyak alasan, tidak pernah menyalahkan orang lain, tapi dia selalu membawa nilai-nilai apa yang dia katakan supaya sesungguhnya, ya kan, hidup ini menjadi hidup yang berkenan kepada Bapa. Jadi saya lihat di sini bahwa saya memang banyak belajar juga dengan ayat-ayat ini bahwa sebagai pemimpin juga kita jangan terlalu banyak menggunakan politik-politik, ya kan, yang tidak perlu, ya. Jadi kita tahu Thomas itu, saya kalau lihat ya Thomas ini orang dominan intim kayaknya, ya. Jadi orang dominan intim itu biasanya itu lihat fakta, ya kan. Jadi kalau orang yang tidak masuk dalam logika dia, ya kan, tidak bisa membuktikan apa yang
dia katakan dengan hasilnya, nah itu sulit diterima. Tetapi di sini ya kita banyak belajar bahwa Yesus maunya kita mengerti. Sesungguhnya dia datang ke dunia ini mengajarkan kita karena dunia sudah penuh dengan ya kejahatan. Kita tahu hari-hari ini ya penipuan yang begitu banyak, ya kan, caranya, modusnya yang bermacam-macam, tetapi percaya kalau kita ya kan punya nilai Kristus, ya kan, itu bisa dilalui. Jadi jangan terlalu kita banyak juga berpikir, oh begini begitu, akhirnya kita masuk dalam lingkaran itu. Maka saya kalau ada yang nelpon, Pak, Bapak dapat ini, ya saya bilang sudah nggak usah, ya kan. Nah, karena apa? Banyak modus-modus yang kadang-kadang ya kan nampaknya kelihatannya bagus, ya. Tapi itu adalah satu malapetaka. Maka seperti hari-hari ini kita tahu begitu banyak orang yang terjerat, ya kan, seperti Pak Heri bilang 20 triliun, banyak orang-orang yang terjerat dengan uang kripto, ya kan. Saya beberapa orang yang ngajak saya udah bilang, coba Anda renungkan, Anda pikirkan. Hari-hari ini terus terang aja, memang orang mau hidupnya itu cara lintas, ya pintas. Wah, enggak usah kerja tapi dapat. Tapi hanya banyak yang menangis karena apa? Karena itu semuanya tipuan, ya. Uangnya sudah banyak, katanya mau dicairkan, alasan itu, alasan ini. Jadi saya rasa kita harus belajar dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita harus belajar seperti Yesus yang telah menjalankan misinya ke dunia ini, bahwa kita harus hidup benar dengan firman Tuhan, sehingga apapun yang kalau kita sudah punya nilai, kita tidak terlalu lagi banyak tergoda oleh hal-hal yang kelihatannya gampang, ya kan? Karena di sini kita tahu, ya kan, Tuhan Yesus tuh banyak membuat mujizat-mujizat, tetapi kita tidak percaya. Kita lebih percaya pada dunia ini. Orang bilang apa? Oh iya, kita ikut-ikut. Padahal itu membawa kebinasaan kita. Saya rasa itu aja Pak Heri yang saya dapatkan. Mungkin yang lain bisa menambahkan bahwa saya maunya semua kita yang ada di dalam Karam Deo ini, kita belajar dari karakter Yesus yang kita tidak melihat tapi kita sudah percaya. Sesungguhnya apa yang kita percayakan, saya yakin ya kan hari-hari ini kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau tidak, kita tidak kuat menjalani hidup ini. Demikian saya kembalikan ke Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Ko Simon yang sharing firman Tuhan pagi hari ini. Dan melalui firman Tuhan kita diingatkan betapa hari-hari ini kita harus benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita memiliki hikmat, kita bisa bertindak dengan hati-hati, karena di tengah-tengah situasi dunia yang semakin jahat. Karena jelas firman Tuhan pagi hari ini katakan bahwa maksud dan tujuan semua yang dicatat di dalam Injil, yaitu kisah tentang perjalanan Yesus. Tadi yang salah satunya juga tadi Ko Simon sampaikan apa yang Yesus lakukan ketika di Taman Getsemani. Dan tentu dari 4 Injil kita bisa belajar banyak hal dari apa yang Yesus lakukan selama Yesus hidup di dalam dunia, dalam tanda kutip sebagai manusia 100%. Jadi maksud daripada Injil ditulis yaitu menuliskan apa yang Yesus lakukan di dalam dunia ini. Kalau kita baca di sini kan jelas memang supaya kita menjadi percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Ketika kita melihat dan ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan tentang apa yang Yesus bisa lakukan, itu bisa membuat kita memiliki iman. Seperti Roma pasal 10 ayat 17 katakan, sebab iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Memang kita tidak seperti murid-murid 2000 tahun yang lalu yang bertatap muka secara langsung, bahkan seperti kemarin yang tadi juga Ko Simon sempat singgung tentang Thomas,
di mana murid-murid yang lain ketemu secara langsung, melihat secara langsung, dan Thomas juga pada akhirnya melihat secara langsung, sehingga dia percaya kepada Yesus. Nah, sementara kita hanya bisa percaya Yesus karena dari membaca dan mendengar apa yang ditulis. Makanya jelas ayat ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Itulah tujuan firman Tuhan ini dicatat, ditulis. Dan kita bersyukur Bapak-Bapak gereja di awal-awal abad pertama, mereka melakukan kanonisasi, menyusun setiap perkamen-perkamen yang ada dari semua kitab-kitab dan surat-surat yang ada, sehingga kita sekarang memiliki satu kitab yang utuh dari Kejadian sampai Wahyu. Dan secara khusus pagi hari ini dikatakan tentang Injil. Sekali lagi, Injil itu mencatat seluruh aktivitas Yesus, mencatat semua yang Yesus lakukan dalam konteks sebagai manusia. Dan pagi hari ini seperti Cosimo tadi katakan, kita mau menjadi seperti Yesus. Semakin hari karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan gak ada cara lain selain kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kemudian kita melakukan firman Tuhan setiap hari. Dan seperti minggu kemarin saya sampaikan firman Tuhan, setiap hari kita memaknai arti baptisan itu, yaitu mati manusia lama kita, terus dikubur, dan kemudian kita bangkit di ciptaan baru. Apalagi seperti Kosimon tadi katakan, di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tipu daya dan godaan, kita harus benar-benar hidup sesuai firman, sehingga kita terlindungi. Dan seperti lagu lama katakan, zaman sekarang berjagalah, banyak kabar yang menggemparkan, bukan saja kabar menggemparkan, terkadang seperti yang Cosimo tadi katakan, kabar yang menggiurkan, kabar yang menggoda kita. Tapi kalau kita mau aman hari-hari ini, berlindunglah pada firman Tuhan. Jadi saya mendorong setiap kita untuk terus setia Koram Deo dan mengingatkan teman-teman kita yang lain, supaya setiap hari kita menerima firman, merenungkan firman, dan kemudian kita melakukan firman, membagikan firman, sehingga hidup kita semakin terjaga aman hari-hari ini. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau sampaikan sesuatu, seperti Pak Simon tadi katakan. Yuk silakan Bapak Ibu, apa yang didapat dari ayat ini? Tuhan mengingatkan apa dari ayat ini? Silakan Bapak Ibu juga boleh sampaikan. Oke, Bu Mirianti mau tambahkan sesuatu, silakan. Selamat pagi, puji Tuhan. Pagi. Suara saya bagaimana, Pak? Oke, bisa didengar. Jadi inilah kita pada saat ini sudah pada zaman kasih karunia. Semua sudah tertulis di dalam Alkitab ini dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Bahkan khusus di ayat 30 dan 31 Yohanes pasal 20 ini dikatakan semuanya ini dicatat ya supaya kita percaya bahwa Yesuslah Mesias, Yesuslah Kristus, Yesuslah Juru Selamat. Nah, itu sih yang saya dapat hari ini. Dan kemarin itu ada kabar anaknya teman saya. Ini teman saya SMA dulu, yang lama nggak ketemu dengan saya. Itu putranya sedang sakit. Dia diabetes, ya umurnya baru 43 tahun. Ya sebaya anak saya ya. Itu diabetes, sudah cuci darah kemarin, tapi malam tiba-tiba harus masuk ICU karena saturasi oksigennya drop, karena dia turun sesak ya, karena sesak. Nah, mohon kita dukung doa. Namanya Dodi Sunarto, ada di rumah sakit di Kediri. Sekarang masuk ICU. Jadi itu yang ingin saya share itu. Tadi ada lagu Pak Heri itu yang kita nyanyikan.
itu bagus sekali. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhan itu peduli. Seperti saya sekarang kan juga sakit ya. Jadi tulang punggung saya ini dempet-dempet sampai apa apa mati rasa ini tangan kaki. Tapi kekuatan otot saya bagus. Hasil laboratorium bagus semua. Jadi ini yang saya share bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Bapa kita itu peduli akan kita. Dan hati kita karena percaya bahwa Tuhan Yesus itulah Mesias, Tuhan Yesus itulah Juru Selamat kita, saya bersandar kepada Tuhan, menaruh seluruhnya kepada Tuhan. Saya seperti debu yang dipelihara, seperti biji mata Tuhan, saya percaya. Nah, mari kita juga semuanya mempercayakan hidup kita, diri kita kepada Tuhan. Karena dialah Mesias, dialah Juru Selamat. Saya juga mohon ya didoakan namanya Dodi Sunarto. Sekarang di ICU di Rumah Sakit di Kediri, usianya 43 tahun. Dia ada diabetes, sudah cuci darah kemarin, tapi sesak dan saturasi oksigennya menurun. Sedang di ICU Rumah Sakit. Terima kasih Pak. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, terima kasih Bu Mirianti. Tadi kita doakan Bapak Dodi Sunarto, juga untuk Ibu Mirianti. Jadi sekali lagi terima kasih seperti Ibu Mirianti tadi teguhkan lagi, bahwa semua yang dicatat di firman itu tujuannya adalah supaya kita percaya. Berkali-kali sekali lagi katakan, bagaimana kita bisa percaya? Ya harus dibaca firman-Nya, kemudian direnungkan, difahami, dimengerti, sehingga kita bisa percaya. Dan ketika kita percaya, kita akan berlaku hidup seperti yang Kosimon tadi katakan, kita akan hidup hati-hati, hidup sesuai firman, hidup seperti Kristus, semakin seperti Kristus hari-hari ini. Oke, silakan yang lain. Ada yang mau tambahkan lagi apa yang didapat dari firman Tuhan pagi hari ini? Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Dan sekali lagi, saya terus mengingatkan Bapak Ibu, mendorong Bapak Ibu untuk menggenapi tujuan dari firman Tuhan dicatat, sehingga kita pegang Alkitab, yaitu supaya kita bisa percaya. Dengan cara apa? Baca firman, renungkan firman, fahami, mengerti, dan percaya, kemudian lakukan. Oke, silakan Heng. Oke, terima kasih semua yang berhadiran pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa sepakat kita di pagi hari. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur di pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Setiap kami bisa datang ke tahta-Mu yang kudus ya Bapa, untuk menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman di pagi hari ini ya Tuhan, di mana firman-Mu telah dicatat ya Tuhan, supaya setiap kami bisa memahami, bisa mengerti, bahkan bisa percaya kepada Engkau adalah Mesias, satu-satunya juru selamat buat setiap kami ya Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, setiap firman-Mu yang dicatat Tuhan, terus mengajarkan kebenaran dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah setiap kami melangkah dalam hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah keadaan kami akan baik-baik saja pada saat kami hidup ini ya Tuhan. Kami mau terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini di mana Pak Simon telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati Pak Simon berserta keluarga besarnya. Biarlah hikmat-Mu Tuhan terus tambahkan atas Pak Simon ya Tuhan. Tuhan juga pelihara, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan,
dan perlindungan yang daripada Engkau atas Pak Simon ya Tuhan. Terima kasih, biar di pagi hari ini kami serahkan Pak Simon dan keluarga besar ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa kepada Ibu Mirianti ya Tuhan, di mana tulang punggungnya yang sering sakit ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, Tuhan sembuhkan ya Bapa. Tuhan pulihkan ya Tuhan. Biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah kepada Ibu Mirianti ya Tuhan. Terima kasih, kami juga serahkan keluarga Ibu Mirianti, Pak Siregar, ke bawah tangan kuasa-Mu. Tuhan terus pelihara, Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat teman dari anak Ibu Mirianti ya Tuhan yang bernama Dodi Sunarto ya Tuhan, yang saat ini sedang ada di ICU Rumah Sakit Kediri ya Bapak. Biarlah kami sepakat, kami sehati Tuhan, kami berdoa Tuhan. Biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah kepada Dodi Sunarto ya Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan setiap organ-organ tubuh yang ada di dalamnya ya Tuhan. Tuhan pulihkan ginjalnya Tuhan. Tuhan sembuhkan segala sakit penyakit di dalam tubuhnya ya Bapa. Biarlah dia boleh pulih, dia boleh sembuh kembali ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Biarlah kami terus berdoa, kuasa kesembuhan-Mu tercurah kepada Dodi Sunarto ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Dodi Sunarto ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus berdoa di mana negara Rusia dan Ukraina yang masih gencat senjata ya Tuhan. Biarlah kami berdoa kepada pemimpin-pemimpin di negara Rusia, bahkan Ukraina ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh melembutkan hati mereka ya Bapa. Biarlah mereka boleh saling damai ya Tuhan. Biarlah mereka terus juga memiliki respon yang benar satu dengan yang lain ya Tuhan. Tuhan, biarlah mereka juga akan terus memikirkan masyarakat mereka ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah perdamaian terjadi Tuhan atas Rusia dan Ukraina ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa di mana orang-orang yang terkena serangan dari peluru, bahkan bom, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kesehatan ya Bapa. Dan juga setiap mereka yang akan pindah dari negara Ukraina ke negara-negara tetangga ya Tuhan. Tuhan juga terus memberikan mereka kesehatan, terus memberikan mereka damai sejahtera dan sukacita yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah perang ini Tuhan boleh segera berakhir ya Bapa. Kami juga terus berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah bangsa kami, bangsa yang penuh damai, bangsa yang penuh sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah bangsa kami Tuhan dari ujung Sumatera sampai ke ujung Papua Tuhan. Boleh ada shalom-Mu ya Tuhan. Ada damai-Mu ya Bapa. Biarlah ada orang-orang yang ingin merusak NKRI ini ya Tuhan. Biarlah hati mereka Tuhan, Tuhan balik Tuhan. Tuhan pulihkan hati mereka. Biarlah hati mereka hati yang penuh damai yang daripada Engkau juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga serahkan perekonomian atas bangsa ini ya Tuhan ke bawah tangan kuasa-Mu. Biarlah hari demi hari Tuhan juga terus pulihkan perekonomian di bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih dan juga di mana pandemi boleh terus menurun ya Tuhan. Di mana juga pemerintahan telah mengambil keputusan Tuhan. Biarlah keputusan untuk tidak antigen atau bahkan PCR untuk kemanapun pergi Tuhan, itu biarlah keputusan yang terbaik Tuhan untuk membuat perekonomian di atas bangsa ini lebih baik lagi ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah tanpa PCR, tanpa antigen Tuhan, biarlah setiap masyarakat Indonesia Tuhan akan terus menyadari prokes kesehatan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati terus Presiden kami Pak Joko Widodo, biarlah hikmat Tuhan terus ada di dalam kehidupannya ya Bapa. Biarlah roda pemerintahan ini berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan juga berkati wakil bahkan staf menteri yang ada ya Bapa.
Terima kasih ya Tuhan, dan juga Tuhan berkati gubernur, bahkan bupati, wali kota, sampai ke tingkat RT di daerah di mana kami tinggal ya Bapa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon, silakan tutup dalam doa, Pak. Kembali kami datang dengan bersyukur kepadamu Tuhan, karena lewat pagi yang indah ini Engkau sudah bangunkan kami dan kami boleh bersama-sama berkaram Deo. Kami tahu Tuhan inilah modal hari-hari kami untuk kami berjalan di dalam hidup ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bila kami bersama Engkau, ada banyak hal perkara besar yang dapat kami lakukan. Dan kami mohon biarlah berkat anugerah dari Bapa di surga pagi ini boleh tercurah bagi setiap kami yang ada berkaram Deo maupun yang teman kami tidak bersama dengan kami. Allah kuasa dapat melakukan segala perkara. Kami mau terima berkat Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.